Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teuku Tandiwaila, angkatan 2019, Prodi Sistem Informasi, Universitas Maliku Saleh. Di video kali ini saya akan mengeringkas materi proyek pengembangan sistem informasi. Proyek pengembangan sistem informasi merupakan suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik dan profesi proyek pengembangan sistem informasi. Proyek sistem informasi merupakan suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik dan profesi manajemen pun mempunyai dokumen formal yang dinamakan PMBOK. PMBOK sendiri ialah standar yang dipakai seluruh proyek manajemen. Manajemen proyek merupakan seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam sebuah proyek yang selama proyek itu berjalan. Tahapan dalam siklus hidup proyek diantaranya sebagai tahap inisiasi. Proyek pengembangan sistem informasi merupakan suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik, dan profesi proyek manajemen pun mempunyai dokumen formal yang dinamakan PMBOK. PMBOK sendiri ialah standar yang dipakai seluruh proyek manajemen. Manajer proyek merupakan seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dan dalam sebuah proyek selama berjalannya proyek. Tahapan dalam siklus yaitu tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap eksekusi, dan tahap penutupan. Manajemen proyek ialah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek yang memenuhi kebutuhan. Siklus merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proyek yang direncanakan atau dikontrol selama tujuan proyek pun berjalan. Manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir sebagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok. Proses manajemen integrasi proyek terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama mengembangkan proyek charter. Rencana pengembangan manajemen dan proyek langsung dan mengatur manajemen proyek, pengawasan dan kendali kerja proyek, melaksanakan suatu perubahan yang terintegrasi, dan menutup proyek atau tahapan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama menganalisa dan memahami cangkupan. Yang satu ini yang harus menganalisa dan memahami dan harus
gini lah maksudnya, harus bisa apa maksud tujuannya, apa maksud kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Yang ketiga, mengukur dan memonitor sebuah aspek kemampuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai. Jadi berani mengambil resiko gitu. Dalam satu proyek ini dia berani mengambil resiko. Apapun terjadi ke depannya, tahu jadi kekurangan dan kelebihannya. Jadi tahu apa yang kekurangan dan kelebihannya. Pengembangan proyek charter. Nah, kan tadi ada 6 tuh. Pertama, proyek charter. Pengembangan proyek charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberikan hak atau proyek atau persyaratan-persyaratan awal dari dokumen dan tahap-tahap dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Proyek integration management terdiri dari develop project charter, develop project management plan, direct and manage project work, monitor dan control project work, perform integration, sign contour. Kita masuk ke manajemen cangkupan proyek. Manajemen cangkupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek tersebut. Proses manajemen proyek terdiri dari 5 bagian, kumpulan persyaratan, ketetapan cakupan, membuat work breakdown atau yang disebut dengan WBS, verifikasi cakupan, dan kontrol cakupan. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Ketetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Kita masuk ke WBS. WBS adalah proses pengelompokan deliverables proyek dan proyek yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan atau satu dekomposisi. Hierarkis deliverable, pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sesuai keinginan proyek. Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan deliverable, meliputi review deliverables dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan formal lah gitu.
dengan yang sangat memuaskan. WBS ya Word Breakdown Structure merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengorganisasi sebuah proyek beserta seluruh detailnya menjadi sebuah hierarki sehingga akan mudah dimengerti. Seseorang project manager menemukan sumber daya resource yang tepat, yang kemudian menugaskan seseorang dengan waktu dan bahan kerja yang sangat pantas dikerjakan. Sumber daya resource menjadi terlalu padat dan juga pada saat kelangsungan proyek. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian yang mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item yang cukup terperinci. Yang pertama ya memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, dan menghitung biaya, menghitung kerugian dan kelebihan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun proyek. Jadi harus lebih mikir ke depannya apa yang akan terjadi dan kayak mana perkembangan proyek ini sebelum dijalani. Harus tahu ya risiko, kelebihan dan kekurangannya, masa tenggangnya, gitulah kira-kira. Penggunaan WBS dalam pelaksanaan penilaian risiko hanya merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka memitigasi potensi risiko agar tujuan dan sasaran dari aktivitas atau proyek atau organisasi ini tercapai gitu. Penyusunan kerangka pada WBS ya bisa dijelaskan ya menggambarkan program sebagai ringkasan dan terbagi bermacam-macam hal kecil gitu, dan pembuatan perencanaan, pembuatan reward, dan perencanaan pengawasan, pembagian tanggung jawab, masing-masing punya tanggung jawab ya kan. Penggunaan WBS ini memungkinkan bagian-bagian banyak terdefinisi dengan jelas gitu. Jadi semua yang dibahas oleh proyek ini semuanya jelas. Tujuan
MS project adalah tujuan yang diharapkan dari sistem adalah penggunaan platform atau sistem project manajemen yang efektif dan seragam, menghilangkan duplikasi informasi dan data entry, menurunkan ketergantungan terhadap spreadsheet, memudahkan pembuatan laporan, konsolidasi, dan memperbaiki komunikasi antara staf, karyawan, bos besar. Sekarang kita bahas manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Jadi dalam suatu perusahaan atau proyek diperlukan kedisiplinan. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis-jenis material, orang-orang atau peralatan, persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Urutan aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan menggunakan manual, teknik-teknik yang diotomatiskan. Urutan aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan menggunakan atau proses mengidentifikasi hubungan dokumentasi antara aktivitas proyek. Gambaran aktivitas ialah suatu proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Aktivitas menyediakan suatu dasar untuk perkiraan jadwal yang kita bilang tadi, kedisiplinan. Yang kedua ya pelaksanaan tugas-tugas dia apa, tugas-tugas misal tugas staf, tugas karyawan, ini semua harus jelas. Dan pemantauan semua ya dipantau dalam satu perusahaan atau proyek gitu. Dan pengontrolan kerjaan proyek ya sama aja dengan pemantauan. Semua dipantau apa yang dikerjakan biar semua sesuai dengan keinginan perusahaan. Manajemen proyek terbagi menjadi 6 ya, masing-masing ya mempunyai gambaran aktivitas. Semua punya gambaran desain yang sudah didesain oleh arsitek dalam perusahaan proyek tersebut. Yang kedua, urutan aktivitas. Ya semua berarti punya urutan. Yang pertama yang tujuan orang ini apa dalam perusahaan tersebut, mempunyai kan semua kan sudah terdata situ. Perkiraan aktivitas, aktivitas sumber daya, perkiraan jadwal pengembangan. Semua proses pengembangan di proyek di perusahaan ini mempunyai
jadwalnya, kedisiplinan. Ya kayak tadilah, semua staff, karyawan mempunyai jadwalnya tersendiri. Jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan penelitian, jangka waktu, persyaratan sumber daya, dan batas-batas jadwal yang menciptakan jadwal proyek. Proyek adalah kegiatan memiliki batas waktu untuk menghasilkan produk atau hasil yang unik dan menarik. Sedangkan project management adalah aplikasi gabungan dari knowledge, skill, teknik quiz, dan lain-lain. Berhubungan dengan proyek framework manajemen proyek. Ada 3 batasan utama proyek, yaitu scope goal, cost goal, time goal. Scope goal atau tujuan harus jelas, biaya perkiraan harus ada untuk membuat suatu proyek. Time goal atau disebut dengan waktu, ya deadline. Dalam satu proyek harus mempunyai deadline yang harus jelas. Banyak perbedaan antara manajemen proyek dan operasional. Yang paling mendasar adalah kegiatan operasi didasarkan pada suatu konsep dan menggunakan sistem yang telah ada, apakah berbentuk pabrik, gedung, dan fasilitas lainnya, secara berulang-ulang. Sedangkan kegiatan proyek bermaksud mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada dalam proyek tersebut. Skop atau ruang lingkup. Skop atau ruang lingkup proyek pada intinya adalah membahas jenis dan batasan-batasan yang ada sebuah proyek. Time, waktu atau deadline adalah salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Cost atau biaya adalah salah satu faktor atau komponen utama dari proyek tersebut. Pada intinya, faktor biaya atau cost ini adalah menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek. Proyek manajer memegang peran penting dalam suatu perencanaan, eksekusi, pengawasan, pengendalian, dan juga penutupan. Jadi tanggung jawab dimulai dari leadership, ya, skill dan kompetensi untuk project manager, yaitu ya leadership, good communication, listening, integrity, people skill, team building skill, siklus proyek, siklus hidup dalam proyek. Phase ini sudah saya jelaskan juga tadi, yang inisiasi, perencanaan, eksekusi, penutupan. Karakteristik daur hidup proyek. Proyek bervariasi dalam ukuran atau kompleks
kompleksitas. Tidak peduli seberapa besar atau kecil atau sederhana, semua proyek dapat dipetakan dengan struktur siklus hidup. Ya, awal proyek, organisasi atau persiapan proyek, melaksanakan atau melakukan pekerjaan proyek, dan penutupan proyek. Manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkiraan maksud gini, dalam biaya proyek dilibatkan memperkiraan. Misal kita mikir ke depan apa itu, harus punya tujuan dan penganggaran itu ya, atau kerugian, kelebihan di situ semua, dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui dalam suatu proyek. Proses-proses pada manajemen biaya proyek. Yang pertama, perkiraan biaya, menentukan anggaran, dan kontrol biaya. Perkiraan biaya ya adalah proses mengembangkan perkiraan suatu sumber daya moneter yang dilibatkan atau yang diperlukan untuk menjelaskan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan dalam unit-unit yang diberikan atau aktivitas individu atau dari beberapa mata uang, yaitu dolar, US, euro, dan lain-lain. Dan kedua, menentukan anggaran. Proses pengumpulan biaya yang diperkiraan dari paket pekerjaan atau aktivitas individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak oleh proyek tersebut. Baseline meliputi semua anggaran yang diberi pengeluaran cadangan dalam proyek manajemen tersebut. Dan terakhir, kontrol biaya. Proses pemantauan suatu proyek untuk memperbaharui anggaran proyek dan perubahan-perubahan ke depannya ya harus dirubah dari manajemen proyek tadi untuk biaya baseline. Berarti semua proyek memiliki tujuan yang sudah disetujui dengan kedisiplinannya, kekurangan, kelebihannya semua sudah disetujui oleh proyek tersebut. Sekian dari saya, Tepuk Tandiwela. Saya mohon pamit. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.